sini saya telah mengundang dua sahabat CDP saya, yaitu Bapak Julfikar dan Bapak Junaidi, untuk melakukan kegiatan praktek coaching guna memenuhi tugas modul 2-3, yaitu demonstrasi kontekstual terkait coaching antar CDP. Kami berasal dari PP Bungatini dan fasilitator Ibu Gulaida. Saya sendiri bertindak sebagai coach. Nama saya Agus Riyadi, berasal dari SD Negeri Bekas Sungai Buruk, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi. Saya merupakan CDP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang. Saya bekerja di SD Negeri Sungai Buruk 3. Di sini saya sebagai observer. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar, berasal dari SD Negeri Pairambe, Kecamatan Seruai. Di sini saya diundang oleh Pak Agus. Saya di sini sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Gus, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Jun. Sehat, alhamdulillah. Pak Jun, gimana kabarnya? Alhamdulillah senang. Oke Pak Gus, hari ini kita ada praktik coaching ya Pak Gus. Ya. Tentunya di dalam praktik coaching ini kita tulis seri. Ya. Sebelum mulai coaching di sini saya mau bertanya dulu dengan Pak Gus, karena saya di sini bertugas sebagai observer atau pengamat mengenai kegiatan coaching pada hari ini. Kira-kira Pak Gus sudah siap? Insyaallah siap Pak Jun. Oke bagus. Bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada kegiatan coaching yang kita lakukan pada hari ini? Untuk rubrik penilaian saya menggunakan alutsista T itu ada tujuan, kemudian I itu identifikasi, kemudian R nya saya menggunakan rencana, dan yang terakhir tanggung jawab. Tentunya Pak Agus sudah menjelaskan rubrik penilaiannya itu berikan. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu pengalihan penuh, desain, kemudian ada juga kompetensi membuat pertanyaan berbobot dari kata kunci yang nanti kunci disampaikan. Yang ketiga mungkin dengan mendengarkan aktif. Tentunya Pak Agus, kompetensi yang Pak Agus sampaikan yaitu tentang panggilan penuh, mendengarkan aktif, ya, atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Agus, kalau untuk indikator pencapaian yang ingin Bapak capai setelah melakukan ini apa? Indikator yang ingin saya capai adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dari kata-kata kunci yang nanti mau disampaikan, agar si kunci tadi bisa menemukan sendiri masalahnya dan solusinya. Begitu Pak. Oke, saya rasa cukup pertanyaan untuk pra-observasi kita. Selanjutnya, silakan untuk memulai coaching dengan coach kita Pak Julfikar. Kepada Pak Julfikar, saya persilakan. Terima kasih Pak Junaidi. Saya izin melakukan coaching dengan Pak Julfi ya. Pak Julfi, di sini saya bertindak sebagai coach, dan Pak Junaidi sebagai observer yang amati kita hari ini. Assalamualaikum Pak Julfi. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabar Pak Julfi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Baiklah, alhamdulillah sehat juga. Kemudian di sini ada Ya. Tapi sini sedikit Pak Agus, saya mau memberikan curhatan kepada Pak Agus. ya, boleh Pak Julfi, silakan. Iya, begini Pak Agus, jadi di sekolah saya itu kan sudah melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Di sini yang saya khawatirkan Pak Agus, nilai-nilai anak ketika PTS itu anjlok. Itu beda dengan penilaian yang saya lakukan di ulangan harian. Ulangan harian itu kan 1 minggu sekali saya lakukan. Tapi kalau PTS ini kan 3 bulan sekali, karena penilaian tengah semester. Nah, jadi pada penilaian PTS tersebut masih banyak nilai anak-anak saya itu di bawah KKM. Jadi saya khawatir nanti nilai yang diperoleh itu akan jatuh ketika ujian semester nanti Pak. Jadi masalah Pak Julfi adalah tentang nilai PTS anak yang di bawah KKM. Iya benar Pak.
Oke, saya sudah paham problemnya. Terus kalau untuk tujuan sendiri Pak Zulfi, kira-kira tujuan kita coaching hari ini apa yang Pak Zulfi harapkan? Iya. Baik Pak Agus, untuk tujuan kita kali ini Pak Agus, saya sengaja menghadirkan Pak Agus di sini ingin sedikit sharing atau berbagi pengalaman atau masukan agar kedepannya nanti saat siswa-siswi saya mengikuti ujian, baik itu PTS, kemudian PH dan PAS, itu siswa-siswi saya memperoleh nilai yang di atas rata-rata atau sesuai dengan harapan saya. Meskipun misalnya adalah 1-2 siswa yang tidak mencapai KKM, itu saya rasa wajar ya Pak Agus ya. Namun karena kemarin itu waktu PTS luar biasa, karena hampir semua siswa itu nilainya di bawah KKM gitu Pak Agus. Nah, oke, baik begini Pak Zulfi. Jadi sebelum kita duduk coaching di sini, tentunya Pak Zulfi kan sudah pernah melakukan observasi lah terhadap siswa Bapak ini di sekolah. Iya. Menurut Pak Zulfi, apa penyebab yang membuat nilai siswa-siswi Bapak ini rendah gitu? Iya. Gini Pak Agus, kalau dari hasil pengamatan saya Pak Agus ya, salah satu penyebabnya itu karena anak-anak itu kurang mengulang pelajaran di rumah. Karena saya lihat ketika penilaian harian nilai mereka bagus, namun ketika PTS karena mungkin ada materi-materi yang sudah lama, karena kan waktu 3 bulan tuh Pak Agus, sehingga mereka banyak lupa. Ditambah lagi gini Pak Agus, siswa-siswi saya itu kalau di sore hari mereka itu ada namanya sekolah diniyah atau sekolah sore, sehingga murid saya itu pada siang hari mengikuti sekolah sore. Mungkin untuk mengulang pelajaran di rumah itu mereka sudah lelah. Jadi ini hasil pengamatan saya yang pertama sekali. Jadi salah satu penyebabnya karena siswa tadi sekolah diniyah Iya. belajar ya. Iya. Nah, oke baik Pak Zulfi. Kemudian saya ingin tahu dari Pak Zulfi nih, setelah kita mengetahui penyebabnya tadi, kira-kira menurut Pak Zulfi adakah solusi yang bisa Pak Zulfi terapkan agar siswa-siswi Pak Zulfi nantinya bisa memperoleh nilai sesuai dengan harapan Pak Zulfi? Iya. Begini Pak Agus, untuk rencana solusi yang ingin saya coba terapkan, pertama kali karena saya sudah pernah mencoba melakukan asesmen diagnosis awal, ya kan Pak. Di sini saya sudah mengelompokkan siswa-siswi saya menurut minat belajar mereka. Ada yang sesuai dengan saya sudah mengelompokkannya itu kepada 3 kelompok, yang mana siswa yang membutuhkan gaya belajar visual, kemudian lagi gaya belajar kinestetik, auditori. Jadi menurut saya itu berencana memperbaiki pola saya mengajar. Mungkin yang dulunya saya hanya mengikuti keinginan saya, jadi saya akan memperbaiki sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Alasannya gini Pak, jika saya mengajarkan materi dengan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, yang mereka senangi, tentu lebih cepat mereka ingat. Ya, dan saya rasa dengan begitu materi yang saya ajarkan nanti akan teringat dalam jangka waktu yang lama. Begitu bagus. Kemudian materi-materi bisa lebih kuat mereka ingat, sehingga saat ujian pun mereka nanti bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Itu baru satu contoh rencana aksi yang bakal Pak Zulfi lakukan. Nah, selain solusi yang Pak Zulfi paparkan tadi, kita kan sebagai seorang guru tentunya punya plan A dan plan B Pak Zulfi ya. Ya, apabila rencana 1 tadi Pak Zulfi tadi tidak berjalan, adakah rencana lain yang mungkin bisa Pak Zulfi terapkan untuk supaya nilai-nilai siswa tadi sesuai dengan harapan Pak Zulfi? Iya, benar sekali Pak Agus. Kalau rencana A tidak berjalan lancar, pasti kita ada punya plan B gitu ya Pak Agus ya. Kalau untuk alternatif lain, saya juga mencoba berkolaborasi tentunya dengan orang tua atau wali di rumah, ya, agar dengan cara menghimbau agar orang tua atau wali ini memiliki peran juga di rumah, mengingatkan anak-anak mereka itu ya untuk sering-seringlah mengulang pelajaran di rumah. Seperti itu Pak Agus. Berarti saat ini kita sudah menemukan masalah, kemudian Pak Zulfi juga sudah mempunyai 2 solusi, ada plan A dan plan B-nya. Baiklah Pak Zulfi, lalu dari 2 opsi rencana Pak Zulfi tadi, menurut Bapak opsi mana yang pertama kali ingin Bapak terapkan? Ya, yang pertama sekali saya terapkan mungkin merubah gaya belajar tadi Pak Agus ya, dengan cara
memberikan materi sesuai dengan minat dari peserta didik tersebut. Itu Pak Agus. Baik Pak Julfi. Mudah-mudahan harapan Pak Julfi bisa berhasil Pak Julfi ya. Iya. Lalu menurut Pak Julfi, nah siapa saja pihak-pihak yang nantinya bisa membantu rencana Pak Julfi ini dalam menerapkan kedua solusi tadi supaya bisa berjalan dengan lancar dan supaya bisa sesuai ekspektasi Pak Julfi. Iya. Tentunya Pak, hal ini tidak terlepas dari kontribusi dari pemimpin sekolah kita, yaitu kepala sekolah dan komite sekolah. Karena untuk membangun kolaborasi dengan orang tua, tentu kita harus mengajak pimpinan dan komite sekolah seperti mengajak untuk membuat rapat rutin dengan orang tua siswa. Kemudian lagi tentunya rencana saya dalam membuat bahan ajar sesuai gaya belajar dan minat belajar siswa. Tentunya saya akan melibatkan rekan-rekan sejawat di sekolah juga. Kemudian lagi rekan sejawat itu kan ada yang lebih berpengalaman dari kita, ada mungkin mengajarnya ya lebih berkompetensi dari kita, jadi kita mengajak mereka untuk membuat perencanaan dan bahan ajar sesuai dengan minat belajar siswa saya. Kalau untuk planning waktu eksekusinya kapan kira-kira Pak Julfi diterapkan? Saya terapkan eksekusi waktunya mungkin dalam minggu-minggu ini Pak Agus. Karena kalau sudah minggu depan itu kan sudah masuk ke Ramadan. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke Ramadan kita kan tidak lagi belajar rutin seperti biasa. Karena nanti belajar kita ada pesantren kilat atau acara dinul Islam seperti itu Pak Agus. Oke, baik Pak Julfi, begini rencana saya kemudian Pak Julfi kan, saya ini sebagai coach tidak bisa lah memberikan berbuat banyak terkait masalah yang Pak Julfi hadapi gitu. Jadi saya sebagai coach hanya bisa membantu masalah Bapak dengan memancing pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya alhamdulillah dari hal-hal yang saya tanyakan tadi Pak Julfi telah mampu menggali, mengidentifikasi masalah Pak Julfi, kemudian sudah mampu juga menemukan solusinya, yang apa yang harus Bapak lakukan gitu kan, kemudian siapa yang Bapak ajak gitu. Jadi itulah mungkin yang bisa saya bantu sebagai coach Pak Julfi. Iya. Ya benar sekali Pak Agus, saya juga mengucapkan terima kasih dengan Pak Agus yang telah bersedia datang ke sekolah saya untuk meng-coaching saya, dan saya merasakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Agus tadi yang Bapak ajukan, sehingga dengan panduan dari pertanyaan-pertanyaan Pak Agus tadi saya terpancing begitu Pak untuk menemukan solusi dari masalah saya begitu Pak Agus, sehingga sekarang saya telah mengetahui apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus melakukannya, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agus. Sama-sama Pak Julfi, yang mudah-mudahan ke depan siswa-siswi Bapak bisa memperoleh nilai yang baik sesuai harapan Pak Julfi. Namun di sini saya sebagai coach kalau boleh menambahkan Pak Julfi bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya diukur dari kognitifnya saja. Jadi kalau boleh saya memberi masukan, Pak Julfi juga harus melihat sikap dan keterampilan siswa-siswi Bapak di sekolah. Karena seperti Kak Hadi mengatakan bahwa pembelajaran itu seperti menuai padi Pak Julfi ya. Kita guru adalah petani, kemudian siswa adalah benih yang harus kita semak. Jadi selain kognitif, siswa juga harus kita tumbuhkan terutama nilai yang berdampak dalam profil Pancasila, mulai dari bertakwa, kemudian mandiri, kemudian kreatif, inovatif, dan sampai ke nilai keterlaluan, bahkan nilai-nilai PSI juga harus diterapkan dan lebih. Iya, setuju Pak Agus. Nah sejauh ini alhamdulillah untuk setiap siswa-siswi saya di sekolah, saya juga sudah mengembangkan mulai dari membuat kesepakatan kelas, kemudian lagi menerapkan KSE, menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sampai kepada pembiasaan budaya positif di sekolah. Itu Pak Agus. Oke, baik Pak Julfi, saya rasa coaching kita kali ini sudah menemukan titik terang Pak Julfi dari masalah Pak Julfi tadi. Jadi saya rasa sampai di sinilah coaching kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika kurang bisa memberikan masukan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau pertanyaan saya kurang berbobot. Jadi saya akhiri dengan assalamualaikum Pak Julfi. Waalaikumsalam Pak Agus. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Baik,
Pak Agus, saya sudah mengamati saat Bapak melakukan coaching tadi. Namun di sini saya bertanya dengan Pak Agus untuk merefleksi kegiatan coaching yang telah kita lakukan. Jadi tujuan kita merefleksi coaching ini adalah melihat atau menguatkan kembali tentang yang telah kita laksanakan. Dengan tentunya Pak Agus dengan Pak Juli. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi sehingga tujuan coaching Bapak bisa terrealisasi? Begini Pak, ini kan kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Pak Juli tadi, saya menerapkan alur kita. Pertama saya menanyakan tujuan coaching Pak Juli kepada saya. Kemudian saya juga mencoba menggali dan mengidentifikasi masalah yang Pak Juli hadapi. Kemudian saya mencoba memancing solusi yang mungkin bisa Pak Juli terapkan untuk rencana aksi nantinya. Yang terakhir saya menggali supaya Pak Juli bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang ia terapkan gitu Pak. Benar sekali Pak Agus. Dari tadi, dari mulai awal ya pra coaching ya sampai dengan pasca coaching ini saya telah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan terhadap Pak Juli, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan dari kita, sehingga saya dapat melihat bahwasanya dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Agus itu Pak Juli dapat menemukan sendiri rencana yang akan dia lakukan ke depan, sehingga di situ ya saya juga melihat Bapak juga sudah mengikuti dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan bobot, sehingga ya saya melihat Bapak tidak kesulitan dalam mencari kata-kata kunci dari masalah yang sedang Pak Juli hadapi. Ya, benar sekali Pak. Baik Pak Agus, sebagai penutup untuk kedepannya, jika melakukan coaching kembali, kompetensi apa yang ingin Bapak kembali? Kedepannya jika saya melakukan coaching kembali ya dengan coach yang berbeda, mungkin saya ingin mencoba menerapkan atau mengutarakan masalah yang menghadapi dengan menggunakan potensi menggunakan aku Pak. Oke Pak, mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa menggunakan kembali coaching Bapak sehingga saya mampu melihat potensi yang ingin Bapak terapkan di coaching ini. Tentunya Pak, kalau kita sama-sama bergerak dan menggerakkan, tentunya apa yang menjadi tujuan kita bisa Bapak ucapkan Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi proses coaching yang telah saya lakukan bersama dengan rekan se-GP saya, yaitu Bapak Julfikar dan Bapak Junaidi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Julfikar dan Bapak Junaidi yang telah bersedia menjadi observer dan coaching pada sesi coaching yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan coaching yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, di sini saya mengundang rekan saya sesama CGP, yaitu Pak Junaidi dan Pak Agus Riyadi, untuk melakukan praktek coaching yang merupakan tugas dari calon guru penggerak, tugas 2.3, yaitu demonstrasi kontekstual, yang mana saya bernama Julfikar, berasal dari SD Negeri Payarambe, dengan PP Ibu Ngatini SPD, dan fasilitator yaitu Ibu Julaida. Di sini saya perkenalkan sebagai observer dan sebagai coach. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Riyadi SPD, berasal dari SD Negeri Muka Sungai Buruk. Di sini saya membantu rekan saya Bapak Julfikar dan saya bertindak sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi SPD. Saya adalah rekan CGP Pak Julfikar. Di dalam acara Pak Julfikar mengundang saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Saya sebagai coaching. Kita mulai Pak Julfi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Julfi? Alhamdulillah sehat.
Agus. Jadi di sini saya sudah hadir memenuhi undangan Pak Julfi. Hari ini saya bertindak sebagai observer Pak Julfi untuk melakukan coaching bersama dengan Pak Junaidi. Ya, namun di sini sebelum coaching kita mulai, bolehkah saya menanyakan beberapa hal dengan Pak Julfi? Boleh Pak Agus. Ya, baik Pak Julfi. Sebelum coaching dimulai di sini, saya mau bertanya dulu nih dengan Pak Julfi terkait tentang observer dan praktek coaching yang Pak Julfi lakukan. Menurut Pak Julfi, rubrik penilaian apa yang bakal Bapak terapkan pada coaching kali ini? Ya baik Pak Agus, untuk rubrik penilaian pada coaching kali ini saya menggunakan alur tirta Pak Agus, Ya. di mana T itu yaitu tujuannya, kemudian I itu identifikasi, kemudian R itu rencana, dan TA itu adalah tanggung jawab. Berarti Pak Julfi ingin melakukan coaching dengan teknik tirta. Kemudian saya ingin tahu dengan Pak Julfi sebagai coach nantinya, kompetensi apa yang akan Pak Julfi kembangkan pada coaching kali ini bersama dengan Pak Junaidi? Iya, baik Pak Agus, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran. Ya, kehadiran penuh, kemudian lagi mendengarkan nanti coaching secara aktif atau dengan rasa, dan yang terakhir memberikan pertanyaan kepada coaching tadi yaitu pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini tentunya kita punya indikator Pak Julfi kan? Iya, Jadi benar, Pak. indikator apa yang ingin Bapak capai pada coaching kali ini? Iya, salah satu indikator yang saya gunakan adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang coach gunakan nanti. Baik, berarti saya sudah merekam nih Pak Julfi ya. Ada teknik tirta, kemudian ada kompetensi pertanyaan berbobot mendengar aktif, kemudian indikator juga pertanyaan berbobot. Saya rasa untuk pembuka coaching kali ini saya sebagai asuhan telah mengetahui maksud dan tujuan. Jadi saya persilakan langsung kepada Pak Julfi untuk meng-coaching Pak Junaidi yang telah mengundang kita berdua. Silakan Pak Julfi. Baik Pak Agus, terima kasih sekali lagi. Baik Pak Junaidi, Ya, Pak Julfi. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Bagaimana kabar Pak Junaidi hari ini, sehat? Alhamdulillah Pak Julfi, saya sehat. Tapi ada sedikit masalah yang ingin saya curhatkan dengan Bapak sebenarnya. Iya Pak. Oke Pak. Iya boleh Pak Junaidi, silakan. Kira-kira masalah apa nih Pak Jun yang ingin Pak Jun curhatkan kepada saya? Begini Pak, jadi di sekolah saya ya, itu kan sudah melakukan PTS atau penilaian tengah semester Pak. Namun hasilnya nilai-nilai siswa saya ini sangat rendah, di bawah KKM. Pak Julfi ya, Iya. kalau nilai harian yang saya ambil ya alhamdulillah baik Pak Julfi, hasilnya bagus. Tetapi saya heran, kenapa di saat PTS nilainya banyak di bawah KKM. Saya khawatir nilai ini yang peroleh akan jatuh juga sewaktu ujian semester nanti Pak. Apalagi saya mengajar di kelas 6. Iya. Berarti problem atau masalah Pak Junaidi yaitu nilai PTS anak-anak yang rendah, gitu Iya. Pak ya, dibanding dengan nilai UH yang Bapak lakukan setiap seminggu sekali. Iya. Nah, terus kalau untuk tujuannya sendiri ya Pak ya, apa yang Bapak harapkan dari coaching kita kali ini Pak? Ya tentunya Pak, mengapa saya mengundang Pak Julfi, Pak Agus, yaitu tujuan saya hari ini sengaja saya hadirkan, yaitu untuk berbagi pengalaman atau masukan agar kedepannya nanti siswa-siswi saya mengikuti ujian baik PH, PTS, maupun PAS, itu siswa-siswi saya mampu Pak memperoleh nilai yang saya harapkan. Meskipun tentunya kan tidak mungkin semuanya tuntas Pak. Tentunya ada 1, 2 maupun 3 orang ya siswa itu nilainya masih di bawah KKM. Namun karena kemarin itu waktu PTS luar biasa, karena hampir separuh lebih Pak, jumlah siswa saya 24, sekitar 17 orang yang nilainya di bawah KKM. Iya, berarti banyak ya Pak ya, banyak nilai siswa Bapak itu anjlok di bawah KKM. Nah, menurut Bapak sendiri, apa salah satu penyebab yang membuat nilai siswa-siswi Bapak itu rendah? Mungkin sebelum kita duduk coaching, Bapak sudah pernah melakukan observasi atau analisis dari masalah yang tengah Bapak hadapi sekarang ini. Nah,
tentunya Pak, di dalam observasi saya sudah melakukan pengamatan Pak Rupi ya. Salah satu penyebabnya itu anak-anak itu kurang mengulang pelajaran di rumah Pak. Karena di sekolah saya itu rata-rata lingkungan pesisir. Jadi di lingkungan pesisir itu anak-anak itu sibuk beraktivitas untuk mencari uang sendiri Pak, dengan mencari kepiting, mencari kepah, mereka jual sendiri Pak. Nah itu penyebabnya Pak. Karena saya lihat ketika penilaian harian nilai mereka bagus, ketika nilai PTS itu rendah. Mungkin selain penyebabnya mereka jarang mengulangi pelajaran Pak, mungkin karena sudah terlalu lama mereka lupa. Ditambah lagi siswa-siswi saya ini, kalau di desa saya itu Pak, nampaknya rasa kepedulian orang tua itu kurang, masih kurang. Inilah hasil pengamatan saya. Ya, oke, berarti secara umum Pak Jun sudah mengetahui lah salah satu penyebab rendahnya nilai siswa-siswi, yaitu mereka ini pulang sekolah itu mencari kesibukan lain begitu ya Pak Jun ya. Mungkin karena ingin membantu ekonomi keluarga juga, seperti itu ya Pak Jun ya. Kemudian kalau menurut Pak Jun sendiri, adakah solusi yang bisa Bapak terapkan untuk kedepannya Pak, agar siswa-siswi Bapak itu saat melakukan PTS, nilai Bapak, anak-anak Bapak itu bisa sesuai dengan harapan Bapak? Ya tentunya Pak, untuk solusi yang ingin saya terapkan, pertama kali saya sudah pernah mencoba melakukan asesmen diagnosis awal Pak. Di sini saya sudah mengobservasi, memberikan semangat, pengetahuan kepada siswa-siswi saya sesuai dengan minat belajar mereka, dengan kebutuhan belajar mereka, dan dengan mengeksplor apa yang ingin mereka cita-citakan ke depannya. Dan saya juga sudah kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada siswa yang membutuhkan daya belajar visual, kinestetik, dan auditory. Jadi menurut saya berencana memperbaiki pola ajar saya dulu. Karena mungkin dengan pola ajar saya yang saya ubah, ya, kemampuan mereka untuk mengingat pembelajaran yang saya berikan menjadi bertambah. Materi yang saya ajarkan agar mampu mereka ingat dalam jangka waktu panjang. Karena materi-materi bisa lebih kuat mereka ingat, sehingga saat mereka ujian menyelesaikan soal GUHA, PTS, UAS maupun yang lainnya, mereka bisa melewati KKM Pak. Iya, baik Pak Jun. Selain solusi di atas, solusi lain yang akan Bapak terapkan, tujuannya begini Pak. Maksudnya adakah solusi lain yang ingin Bapak terapkan? Tujuannya begini, manakala planning 1 mungkin Pak Junaidi ini tidak berhasil, Pak Junaidi masih punya planning kedua, ya. Jadi planning atau solusi pertama yang akan Pak Junaidi lakukan adalah membuat bahan ajar tadi ya, sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian lagi minat belajar siswa. Selain planning pertama, saya ingin Pak Junaidi itu mempunyai alternatif atau solusi lain. Adakah solusi lainnya gitu Pak? Benar sekali Pak Diki. Tentunya saya memiliki planning yang kedua, yaitu kalau alternatif saya juga mencoba berkolaborasi Pak, tentunya bekerja sama ya dengan orang tua, wali siswa-siswi, dengan guru-guru Pak, dan kepala sekolah ya Pak ya, dalam mengingatkan siswa-siswi saya untuk ya sering-sering Pak mengulang pelajaran di rumah, terutama saat menghadapi ujian, dan mengajak orang tua sama-sama memperhatikan anak didik Pak. Itu saja. Baik Pak Junaidi, tadi kan ada 2 solusi ya Pak Junaidi ya. Lalu dari 2 opsi atau solusi yang Bapak coba terapkan, menurut Bapak mana opsi yang pertama sekali yang ingin Bapak terapkan? Ya, tentunya Pak Lupi kan saat ini saya kan mengajar di kelas 6. Jadi kelas 6 itu sudah memasuki ujian akhir sekolah. Karena kebetulan kita ini mengajar kelas 6 karena ujian sudah dekat. Jadi seperti alternatif pertama saya membangun kolaborasi dulu Pak, bersama orang tua murid dulu Pak,
Namun tidak saya pungkiri bahwa di sisa hari belajar efektif ini saya tetap akan terapkan model pembelajaran yang sesuai gaya belajar maupun minat siswa saya. Ya, baiklah Pak Jun. Saya berharap mudah-mudahan berhasil ya Pak ya dengan kedua opsi tersebut. Lalu menurut Pak Junaidi, siapa saja pihak-pihak yang dapat membantu rencana Pak Jun dalam menerapkan solusi yang telah Bapak rancang tadi agar masalah Pak Junaidi terkait nilai siswa yang rendah tadi bisa berhasil sehingga banyak siswa yang mencapai KKM? Tentunya Pak, dalam hal ini Pak, saya tidak terlepas dari kontribusi pimpinan kepala sekolah saya, komite sekolah. Karena untuk membangun kolaborasi dengan orang tua tentunya kita harus mengajak pimpinan kita, komite sekolah maupun stakeholder lainnya di dalam seperti contohnya membuat rapat rutin. Jadi di dalam membuat rapat rutin itu saya harus melapor kepada pimpinan agar bisa membuat surat undangan untuk mengundang wali-wali murid agar bersedia rapat Pak dengan saya Pak. Nah, itu Pak. Udah itu untuk rencana saya dalam membuat bahan ajar sesuai gaya belajar minat belajar siswa, saya tentunya akan melibatkan rekan-rekan sejawat saya Pak. Alhamdulillah saat ini saya juga seorang asesor Pak di Bapak PNKK. Saya akan berkoordinasi dengan praktisi maupun pakar-pakar pendidikan yang ada di lembaga Banbaut PNKK ini ya Pak ya, di dalam membuat perencanaan dan bahan ajar yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa saya. Baik, sungguh bagus ya solusi yang Pak Junaidi tawarkan. Nah, Pak Junaidi terkait planning waktu eksekusi terhadap rencana Bapak yang sungguh luar biasa tadi, kapan ingin Bapak terapkan? Alhamdulillah Pak, karena saya memiliki grup Pak, baik itu grup dengan teman sejawat, grup dengan wali murid, maupun grup dengan asesor-asesor Banbaut Aceh dalam minggu ini Pak. Karena setelah lebaran ini siswa saya akan mengikuti ujian akhir Pak. Sehingga saya rasa ini waktu yang tepat. Walaupun sedikit terlambat, namun tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan Pak. Karena saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman praktisi maupun pakar pendidikan, intinya lebih cepat, lebih baik. Iya, tidak ada kata terlambat gitu Pak Jun ya. Nah begini Pak Jun, saya sebagai coach pada coaching kali ini tidak bisa berbuat banyak terkait masalah yang Pak Jun hadapi. Ini karena yang dapat merubah masalah Bapak itu ya pasti tentu Bapak sendiri dengan planning-planning yang luar biasa Bapak sampaikan tadi. Nah di sini saya sendiri sebagai coach hanya mampu membantu Bapak dalam bentuk coaching seperti ini Pak. Jadi mudah-mudahan dengan coaching ini Pak Junaidi sudah menemukan apa yang harus Bapak lakukan untuk menangani masalah Bapak, yaitu terkait nilai PTS yang hampir keseluruhan siswanya itu di bawah KKM begitu Pak. Ya, benar sekali Pak Tuki. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih dengan Pak Tuki, Pak Agus yang telah bersedia datang untuk mengcoaching saya. Dan saya merasakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan kepada saya, sehingga dengan pertanyaan Bapak berikan itu Pak, ya Bapak tadi membuat saya terpancing gitu Pak. Untuk apa? Untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Berarti sudah menemukan Ya, ya. dan bagaimana yang harus saya lakukan tentang masalah yang saya hadapi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yuki, terima kasih Pak Agus atas kehadirannya. Iya, sama-sama Pak Junaidi. Semoga kedepannya siswa-siswi kita itu mampu memperoleh nilai sesuai dengan harapan kita ya Pak Jun ya. Namun kalau boleh saya menambahkan di sini saya sebagai coach bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak diukur dari sifat kognitif saja, tidak diukur dari pengetahuannya saja. Namun jadi kalau saya boleh memberikan masukan kepada Pak Jun, juga harus memiliki sikap keterampilan ya siswa-siswi Bapak, karena seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu seperti menuai padi Pak Jun. Kita para guru ini adalah
petaninya, sedangkan siswa-siswi kita itu adalah benihnya. Jadi kalau petani itu menabur benih yang bagus, yang tidak bagus lah, misalnya benih itu tidak bagus, tetapi dengan adanya pengairan yang bagus, pemupukan yang bagus, maka benih itu akan tumbuh menjadi benih yang bagus. Nah, kemudian lagi untuk sikap juga kita harus menumbuhkan terutama nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, mulai dari bertakwa, kemudian lagi mandiri, kreatif, gotong royong, bahkan sampai kepada penilaian emosional yang kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Begitu Pak Jun. Ya, setuju sekali saya Pak Jun. Tetapi alhamdulillah sejauh ini untuk siswa-siswi saya, walaupun mereka hidup di pesisir, ya, saya juga sudah kembangkan mulai dari membuat kesepakatan kelas, menerapkan KSI, menanamkan nilai-nilai pelajar Pancasila, sampai kepada membiasakan budaya positif di sekolah. Dan saya memanfaatkan sumber daya alam yang berada di tempat mereka, seperti membuat keterampilan dari kerang, kulit kerang, gitu, Memberdayakan yang gitu ya, Pak ya. memberdayakan di bidang keterampilan. Dengan aset Tetapi yang ada kalau di di bidang Pak ya. di bidang akhlak, saya sudah sering berkata kepada mereka, intinya kalau kita ingin berhasil maka kita harus berusaha dan berdoa. Tetapi jangan lupa akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu adalah tujuan utama. Intinya saya sering memberikan mereka motivasi. Iya. Motivasi seperti apa? Jadilah seseorang yang bermanfaat bagi Orang lain. bukan memanfaatkan orang lain, apalagi dimanfaatkan oleh orang lain. Itu saja Pak. Iya, baik Pak Junaidi. Saya rasa coaching kita kali ini sudah menemukan titik terang. Apalagi seperti Pak Junaidi katakan tadi, bahwasannya tidak hanya melulu masalah kognitif, tetapi akhlak yang didepankan. Untuk apa nilai PTS kita tinggi semua, tapi kalau akhlak anak kita kurang, itu semua tidak ada gunanya. Gitu Pak Jun ya. Jadi saya rasa sampai di sini dulu coaching kita Pak Jun. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata atau pertanyaan yang saya ajukan itu kurang berkenan di hati Pak Jun. Saya mengucapkan ribuan maaf ya Pak Jun. Ya, sama-sama Pak Duti. Saya pun mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas masukan dan coaching yang Bapak berikan kepada saya hari ini Pak Duti. Iya, Terima Pak kasih. Jun. Saya ucapkan. Iya, kalau begitu saya tutup coaching kita Pak Junaidi ya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Junti. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pasca coaching merefleksi, saya mau tanya dulu sama coachingnya dulu. Bagaimana perasaan coaching setelah di coaching oleh Pak Junti? Ya, perasaan saya alhamdulillah sehat, Sehat ya. sehat, senang, bahagia. Karena apa, Pak? Karena di saat Pak Duti menjadi coach saya merasa telah menemukan solusi-solusi Pak, dari permasalahan yang saya hadapi. Itu saja. Oke, baik Pak Junti. Saya sudah mendengar perasaan dari coaching yang Pak Junti coachingkan tadi. Nah, di sini saya ingin merefleksi sebagai observer, ingin merefleksi kegiatan kita pada hari ini Pak. Menurut Pak Junti, saya mau tahu apa yang sudah Pak Junti lakukan tadi sama Pak Junaidi. Ya, menurut saya kegiatan coaching tadi ini sudah sesuai dengan alur tirta yang saya katakan dari awal. Pertama, saya sudah menanyakan tujuan coaching kepada Pak Junaidi. Kemudian saya juga sudah mencoba menggali atau mengidentifikasi masalah yang Pak Junaidi alami dengan memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga telah mencoba menanyakan kepada Pak Junaidi tentang rencana aksi yang akan Pak Junaidi terapkan dari masalah Pak Junaidi hadapi, sehingga nanti Pak Junaidi itu bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab, gitu Pak Agus. Benar sekali. Ini di lembar teknis saya, pengamatan saya ini, saya juga sudah melakukan pengamatan sama Pak Junti tadi sesuai alur cerita sudah, ya kan? Sudah ada tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalahnya, sehingga
si coach tadi juga sudah mampu dia menemukan solusinya sendiri dari masalah tadi gitu ya. Iya, benar sekali Pak. Nah, baik Pak Julpi, ini sebagai penutup, jika kedepannya Pak Julpi nanti diundang lagi oleh coach-coach lainnya, gitu, menurut Bapak apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di coaching berikutnya ya Pak? Iya baik Pak Gus, kalau saya nanti diundang lagi untuk mengcoaching para coachi, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak, supaya coachi bisa lebih leluasa dalam mengutarakan masalah yang mereka hadapi, seperti itu Pak. Ya baik, mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa kembali diundang sebagai observer Pak Julpi untuk melakukan coaching bersama dengan coach lainnya. Saya rasa kegiatan kita hari ini sudah selesai Pak Julpi, Pak Jun ya. Iya, Jadi siap, saya Pak. tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Junedi SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ya, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan praktek coaching. Saya mengundang rekan saya sesama CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. PP adalah Ibu Hatini SPD dan fasilitator adalah Ibu Julaida SPD. Di sini saya mengundang Pak Zulfikar dan Pak Agus dalam menyelesaikan tugas 2.3 yaitu demonstrasi konseptual. Silakan Bapak perkenalkan diri. Ya baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, berasal dari SD Negeri Pairambe. Di sini saya membantu tugas coaching Pak Junaidi. Di sini saya bertindak sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Redi SPD. Saya berasal dari SD Negeri Muka Sungai Kuruk. Di sini saya membantu kegiatan coaching Bapak Junaidi dan saya bertindak sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Junaidi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Julfi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah baik, hari ini kita ada praktek coaching ya Pak Junaidi ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Iya. Jadi begini Pak Junaidi, sebelum mulai coaching di sini, saya mau bertanya-tanya nih dulu dengan Pak Junaidi. Karena di sini kan saya sebagai observer atau pengamat mengenai kegiatan coaching pada hari ini, yaitu coaching tersebut akan dilakukan oleh Pak Junaidi, kemudian nanti dengan Pak Agus. Boleh Pak? Pak Jun, saya bertanya. Boleh, Pak Julfi silakan. Jadi Pak Junaidi, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada kegiatan coaching kita kali ini? Alhamdulillah Pak. Untuk buku penilaian pada coaching kali ini, saya menggunakan alur PK, di mana T itu adalah tujuan, Iya. I itu adalah identifikasi, L itu adalah rencana, dan K itu adalah tanggung jawab. Ya, baik Pak Junaidi. Kemudian kompetensi apa saja yang ingin Pak Junaidi kembangkan pada coaching kita kali ini Pak? Ya tentunya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif atau dengan rasa. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Jun. Kemudian Pak Junaidi, kalau untuk indikator pencapaian yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Salah satu indikator yang saya gunakan adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang coach gunakan. Nah, baik. Sekarang saya rasa cukup pertanyaan dari saya sebagai observer. Selanjutnya silakan untuk memulai coaching dengan Pak Agus. Ya, Bapak silakan. Oke, Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, Pak, sama-sama Pak.
Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Junaidi. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ada sedikitlah pikiran yang mengganjal di benak saya saat ini Pak. Oh, jangan ada pikir-pikiran Pak, karena saya lihat wajah Bapak hari ini selalu bahagia. Ya makanya saya undang Pak Junaidi untuk melakukan coaching buat saya. Ya, oke Pak Agus, silakan. Kira-kira apa menjadi masalah Pak Agus saat ini? Nah begini Pak, saya punya masalah terkait nilai anak atau siswa saya di kelas 6 yang setiap tahun saya lihat baik itu nilai PTS apa nilai PAS sekarang atau US, kadang-kadang nilai mereka tuh lebih banyak yang di bawah KKN, tapi ketika UH gitu nilai mereka cukup KKN-nya, begitu kena di PTS di penilaian akhir semester atau US gitu, nilai siswa saya makin anjlok Pak. Ini yang saya pikirkan tadi. Oke, berarti permasalahan Pak Agus yang terjadi adalah tentang nilai Pak ya, yang tidak sesuai dengan apa harapan kita. Oke Pak, kalau itu masalah atau problem Bapak. Terus kalau untuk tujuan sendiri, apa yang Bapak harapkan dari coaching kita hari ini? Tujuannya yang pertama ya, apa yang saya inginkan dari Bapak di sini untuk melakukan coaching buat saya yang mungkin dengan dan Bapak bisa memberikan saya gambaran atau memunculkan saya untuk ide saya supaya siswa saya kedepannya nggak seperti itu lagi, nilai yang bagus, baik itu bukan hanya UH doang, tapi juga baru dalam PTS atau PAS atau bahkan US gitu. Tentunya kita hari ini akan selalu sharing bersama. Nah, menurut Bapak sendiri, apa salah satu penyebab yang membuat nilai siswa-siswa Bapak ini rendah? Mungkin, nah ini mungkin Pak, sebelum kita duduk coaching Bapak sudah pernah lah melakukan observasi atau analisis dengan teman-teman sejawat atau dengan lingkungan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah dan yang masalah yang telah Bapak hadapi. Ya benar Pak. Nah, sebelumnya memang saya pernah melakukan pengamatan di kelas gitu kan. Kalau dari pengamatan yang saya lakukan itu siswa-siswa saya salah satu penyebabnya kenapa nilai rendah itu karena pertama kurang mengulang pelajaran di rumah, kurang. Kemudian karena saya lihat juga ketika penilaian harian nilai mereka bagus, namun ketika TS sudah mulai turun itu karena ada materi-materi yang sudah lama sehingga mereka banyak yang lupa. Ditambah lagi siswa saya ini kalau siang hari itu mungkin udah lelah, ditambah lagi banyak gaya dan dunia sehingga di malam hari ya kurang mengulang pelajaran gitu Pak. Oke Pak, berarti kalau saya lihat secara umum Pak Agus telah mengetahui ya salah satu penyebab rendahnya nilai siswa-siswi Bapak. Kemudian, boleh nggak saya bertanya nih Pak? Boleh silakan Pak. Menurut Bapak sendiri, adakah solusi yang bisa Bapak terapkan untuk kedepannya agar siswa-siswi Bapak bisa memperoleh nilai sesuai harapan Bapak, baik itu ulangan, harian semester, PTS maupun nilai-nilai yang lain? Kalau terkait rencana Pak ya, karena saya pernah juga melakukan kegiatan asesmen diagnosis awal, jadi saya sudah kelompokkan siswa-siswa saya itu menjadi 3 ya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minat belajarnya. Ada yang minat belajar dengan visual, ada yang minat belajar dengan artinya begini Pak, siswa saya ada 3, ada yang visual, kinestetik, dan auditori. Jadi mungkin saya berencana yang pertama memperbaiki pola ajar saya dulu dengan membuat diferensiasi konten sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu sesuai dengan minat belajar mereka atau gaya belajar mereka. Hasil apa? Saya berharap kalau sesuai dengan gaya belajar mereka, tentunya daya ingat mereka lebih kuat Pak ya. Jadi ketika ujian mereka masih ingat gitu Pak. Ini mungkin yang pertama saya Pak. Tentunya Bapak telah memberitahukan kepada saya tentang solusi yang akan didapatkan. Selain solusi yang Bapak ceritakan tadi, yang telah Bapak yang ingin Bapak terapkan, tujuan ya Pak, manakala kita ini kan nama manusia, tentunya ya keinginan kita itu ada yang tercapai dan ada yang tidak. Tentunya harus dengan izin Bapak. Sebagai seorang pendidik Pak, tentunya kita kan harus ada planning. Ya, benar Pak. Intinya kalau rencana planning kita yang pertama ini tidak berhasil, ada planning berikutnya seperti perang Pak. Nah, seperti itu. Jadi Pak di sini tadi planning solusi pertama yang akan Pak Agus lakukan adalah membuat bahan ajar Pak, dengan memperhatikan minat.
dan gaya belajar peserta didik ataupun siswa. Selain opsi ini, ya ada nggak solusi lain? Untuk solusi lain, kalau menurut saya, karena memang rendahnya minat belajar di rumah, mungkin saya akan melakukan plan B atau rencana kedua saya nanti, yaitu dengan berkolaborasi dengan orang tua siswa supaya tugas minat belajar ini bukan guru tapi juga orang tua, Pak. Tentunya kita ketahui Pak, tanpa adanya kerjasama yang baik dengan orang tua maupun warga-warga sekolah yang lainnya, tentunya sebuah sekolah itu tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi tingkat keberhasilan anaknya pun kurang. Oke Pak Agus, ya. Lalu dari dua opsi solusi Bapak coba terapkan tadi, menurut Bapak, ini saya tanya Pak ya, menurut Bapak, opsi yang pertama kali yang ingin Bapak terapkan yang mana Pak? Karena ini sudah mendekati puasa, kemudian mendekati ujian sekolah dan ujian akhir, Pak, kan? Jadi mungkin opsi dua ini lebih dua saya kerjakan, mengadakan kolaborasi dengan orang tua. Namun ya tidak ditutup juga bahwa di sisa waktu belajar ini saya akan tetap mempelajari dan membuat modul ajar sesuai dengan nilai belajar. Jadi rencana pertama saya membuat kolaborasi dengan orang tua, kemudian saya ini juga dengan pembuatan aman aja sesuai dengan nilai siswa saya. Baiklah Pak Agus, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Pak ya, apa yang telah Bapak terapkan atau Bapak rencanakan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Lalu menurut Pak Agus, di dalam membuat sesuatu ini tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri Pak. Iya benar, Pak. Ya, tidak bisa kita membuat sesuatu itu dengan sendiri. Tentunya kan harus ada pihak-pihak yang lain. Menurut Bapak, pihak-pihak siapa saja yang Bapak libatkan dalam menerapkan solusi yang telah Bapak rancang tadi Pak? Agar apa? Agar masalah yang Bapak hadapi dapat Bapak selesaikan. Karena rencana yang pertama saya pegang adalah kolaborasi dengan orang tua, tentunya saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Ini pertama, dari komite sekolah. Artinya saya sebagai guru tidak punya wewenang untuk mengundang orang tua, melainkan pimpinan lah yang mengundang orang tua. Jadi yang pertama saya butuh kontribusi dari kepala sekolah. Kemudian terkait tentang konten yang bakal saya buat nantinya sesuai dengan ujian siswa, tentunya itu pendapat, masukan, saran dari guru senior saya di sekolah ini kan, untuk membuat dengan ajar yang lebih fleksibel, lebih mudah diingat siswa, dan lebih sesuai dengan nilai belajar. Jadi stakeholder saya berdua adalah kepala sekolah, orang tua, dan komite sekolah. Oke Pak, terima kasih Pak. Memang Bapak ini memang luar biasa Pak. Nah Pak, terkait planning waktu eksekusi terhadap rencana Bapak ini, kira-kira kapan Bapak bisa Pak? Untuk waktunya sendiri, karena dalam minggu ini masih setelah lagi mau lebaran Pak kan, jadi saya sudah akan mengikuti ujian akhir, sehingga saya rasa ini waktu yang tepat gitu, untuk melakukan kolaborasi sama orang tua Pak gitu. Memang agak sedikit lambat, tapi dalam merubah sesuatu tidak terlambat gitu ya. Intinya Pak, mengubah sesuatu, saya kutip dari bahasa Bapak tadi, mengubah sesuatu tidak ada kata Iya, doa, benar. tapi Pak diiringi dengan doa Pak ya. Oke Pak, sebagai kawan Pak, ya, tidak bisa, tentunya saya juga manusia biasa Pak, yang tidak bisa berbuat banyak terkait masalah yang Bapak hadapi saat ini. Karena yang dapat merubah masalah Bapak tentunya Bapak sendiri. Saya sebagai kawan hanya mampu membantu Bapak dalam bentuk coaching seperti ini. Mudah-mudahan Pak, insya Allah ya Pak, dengan coaching ini Pak Agus sudah menemukan apa yang harus Bapak lakukan untuk menangani masalah Bapak yang telah Bapak hadapi. Ya, benar sekali Pak. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Junedi, sama Pak Junedi dan Pak Dokter, karena hari ini saya di coaching dan saya telah berhasil menggali sendiri identifikasi masalah yang saya hadapi, kemudian saya juga bisa menemukan solusinya gitu. Kemudian apa rencana yang akan saya terapkan, itu semua tidak lepas dari coaching yang Bapak lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat, sehingga saya terpancing untuk menggali apa yang harus saya buat Pak gitu. Tentunya Pak, kita ini sesama pendidik harus saling memberi Pak ya.
karena tujuan kita memajukan pendidikan ya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Sama-sama Pak Agus, semoga kedepannya siswa-siswi kita mampu memperoleh nilai sesuai harapan kita Pak Agus. Namun kalau boleh saya menambahkan ya Pak Agus, bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya diukur dari kognitifnya saja. Jadi kalau boleh saya memberi masukan kepada Pak Agus, selain pengetahuan kognitif siswa dan siswi, kita itu sebagai guru yang paling penting akhlak. Karena apa? Orang yang berilmu tanpa akhlak maka akan menghancurkan pendidikan. Tapi orang yang berilmu dengan akhlaknya ada, maka pendidikan bisa menghasilkan diri dari ya, tentunya kita tidak terlepas ya dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu seperti menuai padi. Kita para pendidik adalah petani dan siswa-siswi kita adalah benih yang harus kita semai dengan baik. Kita semai dengan baik benihnya, maka padinya akan tumbuh dengan baik. Jadi selain kognitif, sikap siswa juga harus kita tumbuhkan, terutama nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dari bertakwa, gotong royong, kreatif, mandiri, serta jangan lupa Pak, di dalam pembelajaran kita implementasikan KSD di dalam FBP. Oke Pak Gus? Oke, baik, setuju sekali Pak Jun, karena sejauh ini alhamdulillah kalau untuk sikap siswa-siswa di sekolah ini sudah saya kembangkan. Saya sudah mulai membuat kesepakatan kelas juga, menerapkan KSD di dalam pembelajaran saya kan. Kemudian saya juga sudah mulai menanamkan profil pada Pancasila dengan membiasakan budaya positif di sekolah saya. Tentunya Pak Agus ini memang sangat luar biasa ya. Baik Pak Agus, saya rasa coaching kita hari ini sudah menemukan titik terang dari Pak Agus ya. Jadi saya rasa sampai di sini dulu coaching kita Pak Agus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Pak Agus telah bersedia, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata maupun pertanyaan yang saya ajukan itu kurang berkenan di hati Pak Agus. Sama-sama Pak Jun, saya sudah terima kasih karena Pak Jun sudah mau hadir undangan saya untuk mengcoaching masalah saya. Ya, nggak masalah Pak Agus. Oke Pak Agus, kalau begitu saya tutup coaching kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita rencanakan ke depan sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Junaidi, tadi Bapak sudah meng-coaching dari Pak Agus. Nah sekarang kita masuk ke pasca coaching. Kalau tadi kan kita sebelum ya, sekarang sesudah coaching. Baik Pak Junaidi, saya sudah mengamati tadi saat Bapak melakukan coaching. Namun di sini saya bertanya dengan Pak Junaidi untuk merefleksi kegiatan coaching tadi dengan Pak Agus dengan Pak Junaidi. Nah, kira-kira apa saja ya Pak yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi sehingga tujuan coaching Bapak tadi bisa terrealisasi? Alhamdulillah Pak, menurut saya kegiatan coaching saya tadi sudah sesuai dengan alur kita Pak. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan coaching kepada Pak Agus. Kemudian saya juga sudah mencoba menggali, memancing maupun mengidentifikasi masalah yang Pak Agus hadapi atau Pak Agus alami Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga telah mencoba menanyakan rencana aksi yang akan Pak Agus terapkan dari masalah yang Pak Agus hadapi, dan juga Pak ya, sehingga Pak Agus ini ya melakukan tanggung jawabnya Pak dengan mencarikan solusi-solusi. Iya, benar sekali Pak Jun. Dari pengamatan saya tadi, saya juga yang terhadap Bapak tadi saya amati telah melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik tirta seperti yang Bapak katakan awal tadi, sehingga Pak Agus dapat menemukan sendiri rencana yang akan ia lakukan tanpa Bapak
kasih solusi terlebih dahulu. Jadi Pak Agus yang menemukan sendiri. Kemudian saya juga melihat Bapak juga sudah mengikuti dengan kehadiran penuh, mendengarkan Pak Agus berbicara, juga melihat Bapak aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya melihat Bapak tidak kesulitan dalam mencari kata-kata kunci dari masalah yang dihadapi oleh Pak Agus tadi. Ya, benar sekali. Nah, baik Pak Jun, sebagai penutup untuk ke depannya, jika Bapak nanti melakukan coaching kembali, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif supaya coaching bisa lebih luasa dalam mengutarakan masalah yang telah dihadapi. Iya, baik. Mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa mendengarkan kembali coaching Bapak sehingga saya mampu melihat kompetensi yang ingin Bapak terapkan di coaching berikutnya. Nah, terima kasih Bapak. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek code yang kami lakukan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita bersama-sama bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak.